Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aziza dengan NPM 24020010. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Yesi Mardiana. Pengertian dari sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Yang kedua itu bekerja sama sebagai satu sistem. Yang ketiga yaitu berkomunikasi melalui jaringan untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh, cloud computing, blockchain, website, dan Microsoft Word. Mengapa keamanan penting? Yang pertama yaitu banyak perangkat dan pengguna yang terhubung. Yang kedua yaitu data berpindah melalui jaringan. Yang ketiga yaitu rentan terhadap serangan siber. Yang keempat itu harus menjaga data tetap aman dan tersedia. Ancaman pada sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu man in the middle atau MITM. Yang kedua yaitu DDoS atau distribute denial of service. Yang kedua itu phishing atau pemalsuan identitas. Yang keempat itu data tampering atau perubahan data. Yang kelima atau yang terakhir authorization atau akses tanpa izin. Prinsip dasar keamanan CIATRID. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua yaitu hanya dapat diakses pihak berwenang. Yang ketiga itu integrity atau integritas. Yang ketiga yaitu data tidak berubah tanpa izin. Yang keempat itu availability atau ketersediaan. Yang terakhir itu sistem selalu dapat digunakan saat dibutuhkan. Arsitektur keamanan. Yang pertama itu defense in depth, keamanan berlapis, less privilege, akses sesuai kebutuhan, security by design, keamanan dirancang sejak awal, separation of context, keamanan dipisahkan dari logika bisnis. Autentikasi, memastikan identitas pengguna benar. Otorisasi, menentukan hak akses pengguna. Enkripsi data. Enkripsi yang pertama yaitu enkripsi simetris, menggunakan satu kunci. Contoh AES atau CHAN 20. Enkripsi asimetris, menggunakan kunci publik dan privat. Contoh RSA atau ECC. Keamanan komunikasi. Yang pertama yaitu TLS atau SSL, keamanan komunikasi internet. Yang kedua yaitu IVSEC, keamanan jaringan atau VPN. Yang ketiga itu SSH, akses server secara aman. Yang keempat itu HTTPS, website keamanan. Yang terakhir itu MQTT plus TLS, keamanan IoT. Zero Trust Architecture. Prinsip utama: never trust, always verify. Pertama, selalu verifikasi pengguna. 2. Batasi hak akses. 3. Anggap ancaman bisa datang dari mana saja. Keamanan microservice dan kontainer. Pertama itu API untuk kontrol akses. 2. Mutual atau TLS dan MTLS antar layanan. 3. Image scanning untuk mendeteksi celah keamanan. 4.
4. Monitoring kontainer saat berjalan. 5. Keamanan Kubernetes dengan RBAC dan Network Quality. Studi kasus code cloning. Contoh AWS. Keamanan yang digunakan IAM Manajemen Akses, VPC Jaringan Virtual Aman, AWS Cloud Anti DDoS, AWS KMS Manajemen Kunci Enkripsi. Studi kasus blockchain. Keamanan blockchain yang pertama itu hash cryptography, 2. Public key computing, yang ketiga proof of work atau POW, yang keempat tadi proof of scan atau POS. Yang ancaman 50%, 51% abstrak, 2. Stabili abstrak, 3. Pencurian private key. Kesimpulan, sistem terdistribusi membutuhkan keamanan yang kuat. Yang kedua yaitu autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan freeware sangat penting. Ketiga, TLS, IDS atau IPS, dan Zero Trust meningkatkan perlindungan sistem. Keempat atau terakhir, keamanan harus diterapkan sejak tahap perencanaan sistem. I just had to let you know you're